di beberapa media dikatakan minta maaf. Tapi menurut saya itu tidak cukup. Pak Amin harus mulai membuka siapa sebetulnya, kekuatan apa sebetulnya yang membuat Undang-Undang Dasar kita diganti itu. Karena itu penting buat sejarah kita. Kalau di awal-awal Pak Amin dianggap bapak reformasi, ada tokoh dia di balik terjadinya peristiwa besar itu, mungkin inilah saatnya Pak Amin untuk membuka. Sehingga rakyat tahu bahwa beliau tidak tahu apa-apa, beliau sebagai objek, sebagai korban, begitu ya. Tapi kalau beliau tidak buka, bisa timbul persepsi macam-macam. Ini jelas kok orang masih mengatakan, oh tidak usah kembali. Dan apalagi secara politik tadi saya katakan, jelas sekarang ini tuan ya yang menjadi tuan. Jadi dalam politik itu adalah pemegang modal. Partai, calon presiden kah, calon gubernur kah, calon bupati kah, calon anggota DPR kah, segala macam, mereka itu hanya sebagai buru-buru politik. Ya, termasuk partai-partai tidak ada independensinya. Semua itu didrive oleh kekuatan modal. Ini adalah implikasi dari perubahan yang benar. Apalagi contohnya, kok masih mengatakan ini keadaan masih balik-balik saja. Ada istilah, Prof, kalau kita kesasar di satu perjalanan hutan misalnya. Anda menyaksikan News and Talk visibangsa.com. Didukung oleh RM Kopi Karo, produk kebanggaan Indonesia. Pemirsa, berjumpa lagi dalam Bincang Spesial Jurnal Politik TV. Ada peristiwa menarik, berita menarik, tokoh reformasi Amin Rais di gedung parlemen setelah berjumpa dengan Ketua DPD RI Lanyala memberikan pernyataan kepada sejumlah awak media bahwa dia meyakini kalau Presiden mendatang Prabowo Subianto akan setuju untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Karena itu, bincang spesial Jurnal Politik kali ini akan coba menguak, merespon di balik pernyataan Pak Amin Rais itu. Bersama kita sudah hadir Dr. Zulkifli Eskomey yang menjadi salah satu tokoh yang tak pernah berhenti untuk terus mengumandangkan kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli, dan juga Associate Profesor Dr. TB Masa Jafar, pakar ilmu politik dari Universitas Nasional. Kita ingin ke Dr. Jul dulu ini. Dr. Jul, kabarnya Anda juga hadir saat Pak Amin Rais bertemu dengan Ketua DPD RI. Ya, saya alhamdulillah mengikuti pertemuan itu. Saya berharap ada satu peristiwa penting karena saya sejak terjadinya proses penggantian Undang-Undang Dasar 45. Maaf, saya selalu pakai istilah penggantian karena perubahan itu menurut saya hanya kamuflase, ditambah lagi dengan adanya beberapa LSM yang membuat koalisi ornop untuk konstitusi baru. Jadi saya tetap menganggap bahwa ini konstitusi baru, Undang-Undang Dasar baru. Jadi saya ingin tahu karena semua orang sudah tahu Pak Amin Rais adalah salah satu tokoh di balik penggantian Undang-Undang Dasar itu. Nah, sebelum ketemu Ketua DPD memang saya mengikuti ada pernyataan bahwa beliau mengaku naif, tidak tahu, berpikir bahwa seolah-olah kalau pemilihan presiden langsung itu rakyat tidak bisa disuap. Nah, ternyata yang terjadi tidak demikian. Ada kekuatan-kekuatan besar yang bermodal yang bisa membiayai sekian triliun membeli suara rakyat. Lalu Pak Amin berpikir kembali lagi saja ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli ya? Dan saya sebetulnya tidak terlalu tertarik dengan istilah kembali ke MPR karena itu sudah disuarakan jauh sebelum Pak Amin. Yang saya ingin tahu sebetulnya yang harus kita angkat, Pak Amin
di beberapa media dikatakan minta maaf. Tapi menurut saya itu tidak cukup. Pak Amin harus mulai membuka siapa sebetulnya, kekuatan apa sebetulnya yang membuat Undang-Undang Dasar kita diganti itu. Karena itu penting buat sejarah kita. Kalau di awal-awal Pak Amin dianggap bapak reformasi, ada tokoh dia di balik terjadinya peristiwa besar itu, mungkin inilah saatnya Pak Amin untuk membuka. Sehingga rakyat tahu bahwa beliau tidak tahu apa-apa, beliau sebagai objek, sebagai korban, begitu ya. Tapi kalau beliau tidak buka, bisa timbul persepsi macam-macam bahwa memang Pak Amin bagian dari penggantian itu. Nah, ini kan Padahal belum tentu seperti itu ya. belum tentu. Saya tidak mau menduga-duga ya, karena apapun beliau profesor, terus kemudian pakar sosial politik gitu kan. Saya tidak mau lah, mantan ketua umum PP Muhammadiyah, jadi saya tidak mau menuduh yang macam-macam gitu kan. Dok, publik ada yang mengatakan walaupun ini nadanya bercanda yang ditujukan ke Pak Amin, kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Anda setuju nggak itu? Ya itu, memang itu seharusnya. Yang saya katakan ini adalah momentum buat Pak Amin pribadi dan untuk bangsa ini biar tahu, karena generasi muda setelah proses terjadi 2002 sampai sekarang 2024 itu sudah hampir 20 tahun lebih ya, bahkan 25 tahun lebih, itu saatnya dibuka biar generasi muda tahu. Generasi muda nggak tahu loh dengan peristiwa besar ini. Mumpung Pak Amin masih bugar ya. Iya dong, Kan jelaskan iya itu semua. Iya, harus itu. Saya kira itu mutlak. Sudah saatnya lah kita membuka masalah yang ada di bangsa ini supaya generasi muda itu tidak buta dengan sejarah kita. Karena itu penting. Saya kira itu dengan Undang-Undang Dasar baru ini kan semua berubah. Bahkan saya mengatakan inilah Indonesia baru, gitu. Indonesia yang baru dengan konstitusi baru, sudah hilang, tidak ada hubungannya lagi dengan masa lalu 17 Agustus 45, 18 Agustus, udah tidak ada. Terjadilah proses liberalisasi, kita kehilangan jati diri, ya kan, yang konsep musyawarah mufakat untuk memilih pemimpin itu diganti dengan proses untung-untungan. Saya ekstrimnya saya mengatakan, Prof, ini kayak perjudian ini, Prof. Untung-untungan ini. Sama hitung-hitung gitu. Dan rakyat seneng karena memang hobinya judi barangkali ya. Dipandu oleh media dan lembaga survei, ini loh yang baik, kayak kode buntut. Waduh, kalau gitu saya ikut. Ini kan kayak pasang nomor. Sebelum Anda lanjutkan, kita ingin respon dari Prof. TB Masa dulu. Prof, ini kembali bergulir dan ke publik. Menariknya ini bersumber dari gedung parlemen. Untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Apakah ini setback? Karena yang mencuat ke publik itu, kalau begitu kembali lagi dong. Presiden dipilih oleh MPR, bukan dipilih oleh rakyat. Komentar Anda gimana, Prof? Iya, terima kasih buat. Jadi yang pertama kita lihat perkembangan konstitusi pada setiap negara itu kan selalu pada kurun-kurun waktu tertentu bisa ada perubahan-perubahan. Jadi konstitusi itu dia tidak stuck. Yang pertama. Yang kedua, karena tadi penuanya dokter menyatakan bahwa konstitusi baru, apapun namanya, hasil dari amandemen itu selama 20 atau 30 tahun, apa salahnya kalau itu dievaluasi? Dan sana naif kalau sebuah produk politik ya bentuk konstitusi dan selama 20-30 tahun ini kita sudah lihat apa impact-nya, apa implikasinya di sosial, ekonomi, politik, dan yang lebih penting adalah pada kohesivitas politik nasional kita, dan juga kita sudah betul-betul sudah mengarah kepada liberalisme. Itu tidak bisa dibantah baik secara politik maupun secara ekonomi. Jadi ini suatu penistaan terhadap sejarah kita sendiri. Ya, kita sudah meninggalkan
apa yang sudah dibangun oleh Polri-Pabes bukan mengembangkan, tetapi merubah. Itu dua hal berbeda ya. Yang kedua kita lihat hasil amandemen terutama di dalam konteks pemilihan presiden kepala daerah itu sudah jelas kok. Tidak mungkin tokoh-tokoh yang muncul tanpa ya didukung oleh capital. Hampir semua ya, pemilihan mulai dari bupati, caleg, termasuk presiden itu syarat kekuatan modal. Dan apa implikasinya kita sudah lihat. Dan juga pemilihan langsung itu, kalau kita baca literatur lebih politik, demokrasi itu kan pilihan. Pilihan itu disesuaikan dengan kondisi masyarakatnya, disesuaikan dengan sejarah, disesuaikan dengan tingkat kualitas masyarakatnya. Kalau sebagian masyarakat di mana literasi masih rendah, ekonominya masih murat-marit, dan juga komitmen para elit politik yang masih lemah, lalu begitu luasnya republik ini, apa jadinya kalau politik kita itu menjadi sangat bebas, tidak terkendali? Oke, orang mengatakan ekonomi itu kalau maju kasih pasar bebas, politik tidak bisa. Kalau dikasih pasar bebas, dia tidak terkena arahnya juga. Jadi politik transaksional ya? Itu sudah jelas. Yang kedua itu ada merusak mentalitas. Yang ketiga apa? Yang ketiga itu juga ada implikasi pada penguatan kelompok-kelompok modal. Dan kelompok-kelompok modal itu jelas. Ya, kalau kita lihat mereka lebih banyak merusak dari segi kepentingan nasional daripada mereka memperkuat sendiri ekonomi dan politik. Itu jelas. Ya, mereka yang sebagai kekuatan modal itu kan sebagai dari kandang juga, bukan independen. Korporasi-korporasi yang siap bertarung pada level global itu kan bolak-balik ya pada bagaimana menggerogoti sumber kekayaan alam. Saat tiga-tiga sudah tidak digunakan lagi. Lalu kekuatan itu kemudian dia ingin mengatur kepala-kepala daerah termasuk presiden untuk sebesar-besarnya mereka mau kendalikan ya penguasaan pada sumber-sumber ekonomi. Prof, ada yang mengatakan kalau kembali lagi ke Undang-Undang 45, kembali lagi presiden dipilih MPR, kan sama saja dari transaksi ke orang banyak Tidak, itu kita bisa dipindah menjadi tidak. Ya. Sekarang kita lihat ya, dulu apa yang dilakukan Orde Baru itu juga ada distorsi. Kalau kita kembali pada teks, misalkan permusyawaratan rakyat ya di sila keempat, sila itu kan orang-orang yang bermusyawarah itu kan itu ada prasyaratnya. Siapa yang bisa masuk ke dalam institusi musyawarah itu adalah para ahli, orang-orang kompeten, para negarawan yang bijak. Ya, jadi ini kan tidak dilihat. Jadi itu kan bisa diperkuat oleh undang-undang yang mendukung. Termasuk itu nanti juga pada seleksi calon-calon legislatif. Ya, saya kira nggak benar. Artinya kita bisa memperbaiki itu adalah justru memperkuat ya sila keempat itu dalam semangat ya yang dalam semangat demokrasi tentu saja, tapi demokrasi yang kita bangun itu adalah demokrasi yang berkualitas. Karena gini Bung Adi, Dokter, di dalam perkembangan teori politik pun apa yang dimakan kan dikenal juga demokrasi deliberasi. Demokrasi deliberasi itu adalah antitesis terhadap demokrasi liberal. Artinya di dalam proses penentuan keputusan atau kebijakan publik terutama itu lebih memperhitungkan manfaat maslahat untuk kepentingan publik, bukan berarti pada pertarungan siapa kuat dia akan mendapat segalanya. Saya kira itu demokrasi yang sangat sangat kanibal
Jadi ada beberapa kritik itu salah satu. Jadi kalau kembali lagi itu saya kira itu terlalu sederhana ya, dan sangat naif gitu. Sekarang ini banyak sekali pendekatan-pendekatan di dalam ilmu politik, ilmu sosial bisa kita terjemahkan bagaimana untuk memperkuat implementasi dari sila keempat itu. Pak Amin kepada media menyatakan yakin presiden yang akan datang, Prabowo Subianto, setuju kembali ke Undang-Undang 45. Anda punya keyakinan yang sama dengan Pak Amin? Saya masih fit-fit, tetapi Pak Prabowo saya kira dia punya peluang untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Kenapa demikian? Pak Adi, Pak Prabowo ini kan dikenal seorang jenderal TNI, di mana nasionalisme dia, pengabdian pada negara itu tidak perlu diragukan dan sudah kenal bagaimana mengelola republik ini. Yang kedua yang saya lihat, ada sesuatu yang hilang. Politik negara yang mestinya itu adil, ya, dengan basis konstitusi asli itu, yang Undang-Undang Dasar 45 mengasih. Ini karena sekarang tidak ada politik negara itu. Itu ya yang saya sangat worry dan sangat khawatir. Jadi semua itu, ya, politik itu berada dalam pasar bebas. Jadi tidak ada, kan negara juga punya kepentingan. Negara ini negara sangat besar, lalu apa politik negara? Ya, makanya kita lihat contoh swasembada pangan. Kalau dulu kan ada berita itu sangat itu politik negara. Ya. Siapapun presidennya yang Harus menjalankan itu. ya 9 kebutuhan pokok Ya. rakyat itu sudah dipatok tuh. Nah, itu bisa diterima sebagai politik negara. Ada garis-garis besar haluan negara. Ada. Siapapun presidennya tidak boleh. Gitu. Bahkan melanggar itu bisa dilengsarkan. Melanggar sumpah lagi. Iya. Ya kan? Politik negara gitu. Termasuk juga intervensi asing. Sekarang kan tidak ada politik negara. Semua politik ini bergerak sesuai dengan agenda kepentingan politik kelompok masing-masing. Dan kita lihat, dan sudah pasti kita bisa lihat apa implikasi dari perubahan Undang-Undang Dasar 45 yang asli itu. Kita lihat mana BUMN yang kuat, yang signifikan, mana BUMN yang siap bermain di pasar global. Itu problem efek dari perubahan. Ya. Kemudian apa keuntungan bagi negara dan rakyat dari eksploitasi sumber daya alam? Semua yang menikmati itu korporasi. Berapa yang kembali kepada negara? Apa tidak ada berapa persen sih? Ini jelas kok orang masih mengatakan, oh tidak usah kembali. Dan apalagi secara politik tadi saya katakan, jelas sekarang ini tuan, ya, yang menjadi tuan. Jadi dalam politik itu adalah pemegang modal. Partai, calon presiden kah, calon gubernur kah, calon bupati kah, calon anggota DPR kah, segala macam. Mereka itu hanya sebagai bulu-bulu politik. Ya, termasuk partai-partai tidak ada independensinya. Semua itu didrive oleh kekuatan modal. Ini adalah implikasi dari perubahan yang benar. Apalagi contohnya, kok masih mengatakan ini keadaan masih balik-balik saja. Ada istilah, Prof, kalau kita kesasar di satu perjalanan di hutan misalnya, untuk mengingat ya kita kembali aja dulu, baru nanti kita cari jalan yang benar, kan gitu. Dok, ini sudah kesasar betul ini. Oh ya, sudah jelas, ini sudah keluar dari cita-cita para pendiri negara ini, sudah jauh. Sudah tersesat jauh. Jadi, Dok, kalau kita berpegang pada prinsip-prinsip reformasi, Ya. demokrasi itu bisa, ya, maju beberapa langkah, bisa mundur beberapa langkah pula. Artinya sangat membuka ruang untuk perbaikan. Ya, kalau memang ini, apalagi saya katakan 30 tahun sudah cukup lah untuk mengevaluasi. Dan kalau tidak dilakukan perubahan evaluasi, maka proses pelemahan di semua ini, ya, ini semakin. Prof, yang menarik ini, Prof, waktu setelah terjadinya proses penggantian itu, MPR sendiri itu mengeluarkan TAP nomor 1 tahun 2002 untuk mengkaji ulang proses perubahan itu.
Dan diteruskan oleh surat keputusan MPR nomor 4 2003 membentuk Komisi Konstitusi. Dan ada hasilnya tapi tidak dilaksanakan hasilnya. Sudah ada hasilnya. Sudah ada. Kira-kira hasilnya seperti apa? Ya banyak yang kita evaluasi. Nah ini kan dibiarkan sampai hampir 25 tahun, 30 tahun, baru kita sadar kan Ya, kerusakannya. apalagi ini kan berarti juga ada dasar konstitusinya kan. Ya ada, konstitusional ini berarti. Iya. Gitu loh. Jadi sebenarnya ketika undang-undang itu dirubah, itu sudah ada prepare kan. Iya. Nah, ini akan dievaluasi. Iya, Saya kira itu satu landasan, satu justifikasi yang bisa dilakukan. Gitu. Prediksi Anda, Dok. Anda kan yang getol, bahkan sampai melaporkan ke Barreskrim bahwa ini ada barang palsu, ada Undang-Undang Dasar 45 palsu. Nah, dengan perkembangan terakhir pemberitaan yang bersumber dari gedung parlemen, Anda ada keyakinan di bawah kepemimpinan kepala negaranya Prabowo Subianto ini akan bisa berubah? Yang penting itu buat saya niat. Setelah kita semua sadar bahwa ada kerusakan, apalagi pelakunya, salah satu pelakunya Pak Amin Rais sudah ngomong, naib saya ternyata gitu kan, pengakuan yang jujur buat saya harus dihargai. Dan kita lakukan konsensus nasional. Sudah ada kepala negara, mungkin dia yang harus mimpin parlemen, kan gitu. Bahkan DPD itu sudah ada proposal kenegaraan, 5 proposal kenegaraan untuk kembali itu. Kan sudah ada naskah akademiknya lagi. Sementara perubahannya tidak pakai naskah akademik, ini kan kemajuan. Bahannya sudah ada, Prof. Tinggal Ada proposal yang diajukan oleh DPD ya? Iya, sudah diputuskan oleh paripurna loh, tanggal waktu bulan Juli tahun 2023. Sudah ada paripurna, berarti sudah ini bahan dan dibacakan di sidang MPR. Dan aib juga kalau proposal itu diabaikan ya? Oh, iya dong. Ini produk lembaga tinggi loh. Susah politik. Iya, kan politik lembaga tinggi. Tapi bisa diabaikan terus kita ngomong opini Iya. publik. Oh jangan nanti kembali bisa setback dan lain-lain itu orde baru itu. Padahal tidak ada akademiknya. Ada naskah akademiknya. Yang perubahan itu Ya, Prof. kalau kita mau fair ya, dengan dulu lah katakanlah waktu zaman Orde Baru, Ya, walaupun Orde Baru itu juga tidak mau dibicarakan perspektif, tapi relatif lebih lebih tertib lah dibandingkan dengan sekarang. Daya rusaknya itu, ya. Kalau saya mengatakan daya rusaknya dari perubahan itu luar biasa. ini yang saya garis bawahi. Daya rusaknya ini loh, Luar biasa. bukan fisik loh, daya rusaknya itu. Mental juga rusak. Orang berlomba-lomba untuk mencalonkan diri jadi kepala daerah, itu luar biasa. Saya melihat sendiri bagaimana seseorang itu dengan segala daya upaya untuk maju, itu kan daya rusak itu. Nah, gini Pak Hadi ya, kembali lagi soal Pak Amin tadi. Saya kira setuju, Pak Amin itu harus buka. Karena waktu itu perubahan amandemen Undang-Undang Dasar 45 itu bukan uang kosong. Pertarungan kepentingan. Iya, kepentingan global ini. Ya, dan saya masih ingat ketika kami buat diskusi di Sekolah Pasca Universitas Nasional, itu salah satu narasumber Pak mantan rektor UGM, Oh, Pak Sofyan Effendi. Sofian Effendi mengatakan waktu sidang perumahan itu berkarung-karung beredar di MPR. Nah, kebenaran apakah ini benar? Saya kira Pak Amin juga bisa buka lagi, ya. Hidden agenda perubahan Undang-Undang Dasar 45, apakah itu sepenuhnya aspirasi rakyat atau ini sebenarnya ada hidden agenda dari kelompok-kelompok kepentingan? Kalau kita sensitif, Prof, September mereka dilantik, Oktober naskah itu sudah ada, Prof. Ini siapa yang buat itu? Yang menyiapkan siapa? Ini kan perlu juga Pak Amin mesti harus buka dengan Harus buka. Harus itu. Tidak ada salah dia buka kok. Supaya Amin jadi kunci juga ya. Iya dong. supaya Pak Amin itu juga jangan dianggap sebagai sangat berdosa di dalam amandemen Undang-Undang Dasar 45. Saya kira beliau bukan satu-satunya pelaku yang membuat. Ya. Saya kira baik sekali. Baik, Dok. Prof,
kita nantikan saja perkembangan berikutnya. Tapi yang lebih penting juga, kita akan memberikan penyadaran ke masyarakat dan publik juga harus ikut mengawal proses ini. Terima kasih Dok sudah hadir di Bincang Spesial Jurnal Politik TV, Prof. TV. Terima kasih. Kita akan lanjutkan pada sesi-sesi berikutnya. Pemirsa, demikian tadi Bincang Spesial Jurnal Politik TV. Anda juga bisa berpartisipasi soal kembali ke Undang-Undang Dasar 45 ini. Setujukah Anda atau tidak? Silakan Anda ikuti polling Bincang Spesial Jurnal Politik TV ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda menyaksikan News and Talk visibangsa.com. Didukung oleh RM Kopi Karo. Produk kebanggaan Indonesia.